Aku sama teman-teman jalan kaki ke Malaysia buat memperpanjang visa. Ada soto juga, tapi rasanya kayak jamu, guys. Ya enak, cuman kayak Gimana jamu tuh Kak aja soto rasanya. kayak jamu itu? Kayak jamu di Indonesia ya. Kamu pernah nyobain jamu kan? Aku sama teman-temanku itu waktu jalan, kita kan jalan ya nggak naik mobil karena memang kondisinya di pedalaman gitu hutan. Jadi jalan. Itu temanku itu bilang gini, Mbah, amit, betul nih, badi lewat, mau lewat gitu kan, sambil ngevideo. Ngomong-ngomong soal KKN internasional nih Kak ya, kira-kira tuh ada nggak sih Kak persiapan bahasa gitu? Apa di sana tuh bahasanya tuh pakai Melayu atau mungkin bahasa lain gitu mungkin dipakai daily? Kalau di Brunei ya, karena dia di bawah pemerintahan Inggris, jadi dia mayoritas mereka pakai bahasa Inggris, terutama di instansi-instansi kayak sekolah gitu. Anak-anak mudanya juga pakai bahasa Inggris, tapi mereka paham kalau misal kita ngomong bahasa Indonesia. Kalau ngomongin bahasa Melayu, iya mereka pakai Melayu, tapi Melayunya itu beda sama Melayunya Malaysia. Beda. Kayak misal kalau di Malaysia kan serono, Iya, tahu serono kan? itu kayak bareng gitu serono. Serono tuh seru gitu nggak sih? Oh iya, serono itu seru. Tapi kalau di Brunei sio, bukan serono. Jadi cukup beda gitu Kak ya. Heeh. Kalau pedagang-pedagang di sana tuh juga pakai bahasa Inggris juga ya? Enggak sih, kalau pedagang-pedagangnya biasanya pakai bahasa Melayu. Cuman ya kadang aku nggak paham, jadi mending pakai bahasa Inggris sih. Jadi lebih seringnya tuh pakai bahasa Inggris. Jadi kayak sebelum ke Brunei atau KKN internasional ini yang harus disiapin sama teman-teman tuh berbahasa Inggris gitu ya Kak ya? Iya, buat daily lah. Buat daily Paling gitu. nggak bisa. Kirain kalau di Brunei tuh kayak mayoritas tuh pakai Melayu Kak. Ternyata tuh beda ya Kalau bahasa Melayunya. Inggris. Dan mayoritas tuh bahasa Inggris. Oh, oke oke oke. Dan untuk di sana itu kendala yang paling susah menurut Kak Tasya atau struggle yang paling susah saat Thailand apa KKN di sana tuh gimana sih? Em, Kayaknya makan sih, karena di sana kan nggak ada warung-warung di pinggir jalan tuh nggak ada. Jadi kayak aku, karena asrama kampusku itu deket Pasar Gadong, itu nggak deket banget sih. Jaraknya itu sekitar kalau pulang pergi jalan kaki itu 3 kilo. Wow, jalan Itu, itu jalan tiap hari jalan 3 kilo Kak ya? heeh. Wow, cukup wah ya, cukup Ya, capek ya. Bagi sih. kita yang jalan kaki di Indonesia tuh lumayan kerasa itu pasti. Tapi karena udah kebiasaan, jadi ya udah sih biasa. Cuman itu mungkin buat yang lain susah, walaupun buat aku nggak. Cari makanan itu, terus transportasi umum di sana itu kurang ada karena orang-orang pada naik mobil sendiri-sendiri kan. Kayak satu nyawa Heeh. satu mobil gitu. Tapi ada sih Grabnya, bukan Grab sih tapi di sana namanya Dart. Itu jarak sekitar 4 kilo itu harganya 9 dolar, 9 ringgit. Lumayan mahal Kak ya. Ya, jadi kayak better jalan kaki sih Iya, daripada betul. ngeluarin uang terus. Daripada uang habis cuma buat Heeh. oke, jadi lebih hemat. Dan untuk itu boleh nggak sih Kak ceritain kayak satu hari aja tuh ngapain aja tuh di sana? Satu hari gitu. Satu hari sebenarnya banyak sih ya yang perlu diceritain yang seru. Ya, yang Tiap paling hari soalnya tiap harinya mengesankan seru. Paling mengesankan waktu itu nggak mengesankan sih, kayak nggak terlupakan aja. Iya, betul. Kayak gitu gimana Kak? Aku sama teman-teman jalan kaki ke Malaysia buat memperpanjang visa. Wow. Jadi Emang nggak jauh Kak? jadi gini, kan visa Brunei cuma 14 hari. Buat memperpanjang itu, kita harus keluar dari Brunei dulu biar visanya bisa balik lagi. Jadi 14 hari lagi Jadi gitu. nambah lagi gitu. Tapi jalan kaki. Iya, jalan kaki. Jadi kan diantar nih sama supir dari kampus. Diantar ke imigrasi. Nah, imigrasinya kan ya darat ya. Orang-orang pada pakai mobil kan di situ. Ya kayak drive-thru gitu loh. Tahu nggak sih? Ya, Ya, antri-antrian mobil Iya. gitu. Nah, kita itu diturunin sama drivernya di situ. Jadi kita ngantrinya di imigrasi itu jalan. Padahal orang-orang pada pakai mobil gitu. Jalan. tapi Terus kalau soalnya mau naik Grab pun juga mahal gitu ya. dan aku mikirnya nggak bisa sih, soalnya kan agak susah ya mungkin Iya, karena karena pindah lintas negara. negara gitu. Heeh.
Dan buat Wah, dari jalan cukup. ke imigrasi yang Brunei ini ke imigrasinya Malaysia itu agak jauh gitu, cukup jauh sih. Jalan gitu lagi terus sampai keluar Malaysia itu kita beli bakso doang sih. Habis itu balik. Oh, di sana juga ada bakso ya, Kak ya? Jadi masih ada makanan Indonesia gitu di sana. Tapi makanan di sana itu beda sama makanan di Indonesia, walaupun ada bakso tapi rasanya tuh kayak sop gitu loh. Baksonya ya enak Pasti sih, kayak enak. kaget ya, Cuman lidah orang iya. Indonesia tuh pasti kan beda banget Mm-mm. sama orang di sana. Terus ada soto juga, tapi rasanya kayak jamu, guys. Ya enak, cuman kayak Gimana jamu tuh Kak aja soto rasanya. kayak jamu itu? Kayak jamu di Indonesia ya. Kamu pernah nyobain jamu kan? Iya, tapi Ya, kayak kayak jamu. aneh deh. Kuning jamu gitu. Kerasa banget rempahnya. Pantesan kayak struggle paling utama tuh ya makanan gitu Kak ya. Iya. Dan apa, Tapi enak kok, masih bisa dimakan. Enak. soalnya udah kebiasaan gitu Kak ya. Iya. Terus ada nggak sih Kak kayak cerita yang ekstrim gitu ya? Wow. Ada lagi itu waktu aku trip kecil-kecilan mungkin ya, waktu ada di pusat dakwah. Itu kan kita ngunjungin rumah-rumah para mu'alaf sama rumah orang-orang yang non-muslim. Jadi kita datang itu ke pedalaman-pedalaman. Nah, waktu itu aku sama teman-teman ke pedalaman di daerah Temburong. Ya, Itu yang paling desa gitu kayak kalau di Brunei itu. iya, di kayak ya Oke. hutan-hutan gitu. Nah, di sana itu aku datang ke tempat kayak masjidnya atau balai buat pertemuannya mereka gitu. Nah, aku sama temenku itu kebelet pipis. Mau ke kamar mandi. Kamar mandinya itu ada di bawah. Jadi tempatnya itu kayak tahu rumah panggung kan? Iya ya. Kayak Kayak yang Upin Ipin Upin-Ipin itu. yang hijau Iya. namanya Opa gitu. Iya. Oh, oke. Kan kamar mandinya di bawah itu. Iya. Nah, di situ sebelahan sama kamar mayat Wow, gitu. itu apa enggak horor ya Kak ya? Iya, agak serem dan itu pas maghrib-maghrib. Sebenarnya pingin nahan sih, cuman nggak bisa kan, nggak kuat Tapi kan. untung aja bareng ya kayak kalau sendiri mungkin udah pingsan itu. Tetep aja hawanya tuh kerasa banget, soalnya kanan kiri tuh hutan, pohon. Oke. Itu yang serem sih menurutku. Ya aku tetep pipis tapi cepet-cepet. Tapi BTW aku pipisnya nggak di kamar mandi yang cewek, di kamar mandi yang cowok. Soalnya Ini nggak ketahuan Kak, emang kalau ketahuan kita nggak dimarahin gitu. ya, kalau ketahuan pasti dimarahin. Karena ya Tapi gimana, karena udah nggak kuat gitu ya. kamar mandi cowok, cewek, terus kamar mayat. Ya, ya mending ambil yang paling pojok lah daripada ada. Iya, kamar mayat soalnya ya. Ya walaupun kayak nggak ada mayatnya di situ, cuman yang tetep creepy aja aja, kayak, lihat iya, keranda kerasa dan itu. Wow. peralatannya. Ya, I see. Terus kan ngedatengin rumah-rumah warganya. Itu kan banyak anjing di sana itu. Oh, meskipun negara mayoritas Islam tapi tetap banyak anjingnya Kak. Iya, di Brunei itu banyak anjing. Dan Anjing itu lebih banyak liar gitu. daripada kucing. Nah, Baru tahu ini. aku sama teman-temanku itu waktu jalan, kita kan jalan ya nggak naik mobil karena memang kondisinya di pedalaman gitu, hutan. Jadi jalan. Itu temanku tuh bilang gini, Mbah Amit, putune badi kalau lewat gitu kan, sambil ngevideo. Karena itu emang gelap banget dan ya serem sih kalau menurutku. Terus banyak anjing juga yang ngegonggong. Nah, Cukup horor kan. iya. Setelah dari itu kita kan balik ya, udah ke asrama tidur. Temanku itu dimimpiin sama ya mbah-mbah gitu. Disuruh ngapus videonya. Sampai diingetin lewat mimpi gitu Kak. Ya? Wah, Nggak tahu tiba-tiba dimimpiin aja. Temen pasti itu lumayan trauma kayak makanya itu kan tempatnya juga tempat yang di Ya, pedalaman gitu. teman-teman besok-besok jangan sembarangan ngevideo ya. Kalau dimanapun tempatnya jangan asal ngevideo. Iya, terus ada lagi tuh temanku, dia kan semester akhir ya. Riset skripsinya dia tuh tentang Brunei. Jadi dia tuh datang ke makam-makamnya sultan-sultan buat neliti. Nah, pas di makam-makamnya itu, dia tuh kejatuhan sesuatu. Tapi pas dilihat itu nggak ada. Kejatuhan putih-putih. Itu mungkin cuma perasaan mungkin Kak ya. Apa emang ada? Enggak, dia yang lihat, jatuh itu dia yang lihat. Cuman pas sampai bawah nggak ada. Lumayan horor ya. Iya, itu di makam. Itu pasti kayak langsung keburu pulang gitu. Mm-mm.
Nah, itu semua kejadian itu ada di akhir-akhir. Sebelum Akhir mau balik, pulang, sebelum iya. balik. Itu berarti nggak boleh pulang kan? Terus temanku di kamar itu dengerin kayak suara-suara kriek, kayak lemari Itu pas di pintu. kamar Iya, gitu pas ya? di kamar. Jadi teman-temanku kayak ngerasa kok semakin creepy-nya pas mau pulang gitu. Berarti emang udah waktunya pulang. Mereka Iya. tahu kalau udah waktunya pulang, makanya disuruh pulang Ya, gitu. mungkin kayak gitu ya. Iya, oke nih Kak. Mungkin lumayan seru nih Kak ya. Meskipun agak horor tapi pasti menarik dan seru banget nih. So, terakhir nih Kak, aku pengen tahu dari Kak Tasya nih pesan buat teman-teman sekitar kayak tips and trick gitu buat yang pengen KKN internasional gitu kayak Kak Tasya nih gimana nih? Atau harapan buat KKN internasional tuh gimana? Kalau kalian pengen kakak internasional, ya pasti kalian harus cari info. Kalian harus rajin membuka info, terutama dari ya International Office. Mereka ngebuka pengumumannya kan dari dia gitu. Terus buat kalian yang pengen KKN internasional di Brunei, pertama kalian tuh harus yang familiar menurutku dengan agama. Karena waktu aku dites wawancara kemarin, aku disuruh ngaji guys. Biar nggak terlalu Gak ngaji kaget aja gitu, sih, Kak, ya? hafalan. Ditanyain ya tentang ya agama Ini gitu. khusus untuk yang kalau pilih Brunei Kak ya? Iya, kalau yang pengen di Brunei gitu. Oke. Terus sepertinya Brunei akan cocok buat kalian yang suka dengan ketenangan karena Brunei itu sangat Peaceful. tenang sekali. Wah, ini Nah, cocok nih buat teman-teman yang introvert, mungkin yang suka dengan damaian gitu. karena orang-orang di sana nggak mau cari masalah gitu. Tapi kalau kalian udah di sana, jangan lupa kalian itu nggak boleh, jangan yang teriak-teriak, terus nyanyi-nyanyi kenceng-kenceng, terus bikin video-video. Ya aku tahu itu kan mungkin kalian akan bangga kalau buat video-video konten di sana, cuman tolong diperhatikan karena Agar tidak terjadi seperti itu tadi gitu ya. karena temanku sempat ditegur karena mereka pertama ya, mereka suka nyanyi-nyanyi di bis dan itu bikin orang Keganggu gitu. supirnya itu sampai marahin kita guys. Karena berisik dan kalau bikin video-video konten yang agak ya menurutku agak alay gitu, itu juga janganlah kalian bikin di sana Ya, karena teman-teman. itu mengganggu orang. Itu jadi ngeliatnya kayak temanku aja nih ya yang di orang Brunei di Unisanya itu tuh sampai bilang ya kita tuh udah ya biasa sih ngelihat orang-orang Indonesia kayak gitu. Oh, sampai udah agak kaget gitu kayak. Oke, pelajarannya buat teman-teman sekalian tuh jangan kalau di negara orang lain harus tahu batasannya teman-teman ya. Nggak boleh disamain sama di negaranya sendiri gitu. So, itu tadi pengalaman yang menarik dari Kak Tasya yang udah dari luar negeri, dari Brunei nih untuk melakukan KKN internasional yang pasti udah seru banget dan menarik banget nih. Jadi buat teman-teman yang udah pengen kayak jejaknya Kak Tasya, teman-teman bisa nyiapin dari sekarang, mulai dari niatnya, dari cara berbahasanya, dan berkas-berkasnya juga harus disiapin dari sekarang. So, dari aku Syafina dan Kak Tasya, kami pamit undur diri dari segmen musik kali ini. Dan buat teman-teman yang mau KKN internasional, semangat semuanya dan see you, visit kalian. Dadah.